Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, solih-soliha, anak-anakku di kelas 3B yang Bapak cintai karena Allah. Hari ini insya Allah Bapak akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema yang kedua, menyayangi tumbuhan dan hewan. Di subtema yang ketiga, menyayangi tumbuhan. Baik, mari perhatikan slide berikut. Tumbuhan banyak memberi manfaat bagi manusia. Tumbuhan menyediakan banyak udara untuk pernapasan. Tumbuhan juga menjadi sumber makanan dan industri. Bahkan, tumbuhan juga dapat membuat lingkungan menjadi nyaman dan sejuk. Oleh karena itu, tumbuhan harus selalu dijaga dan disayang. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik? Perhatikan caranya sebagai berikut. Yang pertama, penyiraman. Air merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan, termasuk kehidupan tumbuhan. Tumbuhan yang kekurangan air bisa dipastikan maka tumbuhnya akan mengalami penurunan dan tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua, pemupukan. Pupuk diperlukan tumbuhan agar dapat tumbuh dengan subur. Pupuk ada bermacam-macam. Kita harus memberikan pupuk yang tepat karena kebutuhan setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Yang ketiga, pemangkasan. Pemangkasan dilakukan pada batang dan daun yang berumur tua. Hal ini bertujuan agar merangsang tumbuhnya batang dan daun muda. Dan yang terakhir, pembersihan hama dan gulma. Hama dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan. Hama antara lain tikus, ulat, dan walang sangit. Hama dapat dimusnahkan dengan menyemprotkan pestisida. Adapun gulma perlu dikendalikan agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman. Caranya dengan menyiangi atau disemprot dengan herbisida. Contohnya adalah gulma rumput liar. Baik, selanjutnya, selain dari buku-buku, kita pun dapat memperoleh informasi tentang bagaimana sih cara merawat tanaman dari orang yang ahli dalam perawatan tanaman. Misalnya, dapat kita tanyakan pada penjual tanaman melalui wawancara. Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah cara yang digunakan seseorang untuk mencari informasi tentang sesuatu hal melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Dengan cara ini, kita dapat memperoleh informasi dengan lengkap. Berikut contoh wawancara di bawah ini. Ini adalah wawancara seorang yang bernama Cika, Cika mewawancari seorang petugas yang bertugas merawat dan mengurus tanaman. Oke, kata Cika, "Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cika. Saya mendapatkan tugas dari sekolah untuk melakukan wawancara. Bolehkah saya mewawancarai Bapak?" Kemudian petugas itu pun menjawab, "Selamat siang Cika. Tentu saja boleh. Oh iya, nama Bapak Sutisna. Apa yang Cika ingin tanyakan?" "Saya tertarik dengan beragam tanaman di tempat ini. Ada taman apa saja di tempat ini, Pak?" "Di dalam Taman Bunga Nusantara terdapat berbagai taman, yaitu taman air, taman mawar, taman rahasia atau taman labirin, taman mediterania, dan taman palem. Setiap taman memiliki ciri khas sendiri." "Oh iya, apa saja ciri khasnya, Pak?" "Ciri khas setiap taman sesuai dengan namanya. Misalnya taman air, dipenuhi air dengan tanaman air.
Ya, Taman Mawar dipenuhi dengan berbagai jenis mawar, dan di Taman Palem ditanami berbagai jenis palem dari berbagai negara di dunia. Kalau Taman Labirin itu apa, Pak? Saya baru mendengarnya. Di Taman Labirin terdapat labirin yang terbuat dari tanaman perdu dengan jalur yang berbelok-belok dan membingungkan. Pasti seru sekali kalau kita masuk ke sana ya, Pak. Kalau Taman Mediterania itu apa, Pak? Oh, kalau Taman Mediterania berisi tanaman yang terdapat di kawasan Mediterania. Kawasan Mediterania umumnya berupa gurun. Jadi, Taman Mediterania berisi berbagai jenis tanaman gurun seperti kaktus dan lain sebagainya. Wah, terima kasih banyak untuk semua informasinya ya, Pak. Sama-sama Cika, semoga kunjunganmu ke Taman Bunga Nusantara dapat menambah pengetahuan tentang tumbuhan dan juga rasa sayangmu kepada tumbuhan ya. Ingat, menjaga tumbuhan juga sama seperti manusia, jadi jangan sampai merusaknya ya. Kita harus selalu menjaga mereka. Baik Pak, pesan Bapak akan selalu saya ingat. Nah, itulah contoh dari wawancara. Selanjutnya kita akan coba membahas tentang muatan pelajaran matematika mengenai garis bilangan. Coba perhatikan angka-angka pada penggaris yang mirip seperti angka pada garis bilangan berikut ini ya. Ini penggaris atau mistar. Dan ini adalah garis bilangan. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Garis bilangan merupakan garis bertuliskan bilangan-bilangan. Bilangan itu berjarak sama panjang dan berurutan dari kecil ke besar. Aturannya adalah semakin ke kanan bilangan semakin besar dan semakin ke kiri bilangan semakin kecil. Ulangi, semakin ke kanan semakin besar bilangannya dan semakin ke kiri semakin kecil. Oke. Nah, sebagai contoh ya. Ini ada garis bilangan dari angka 0 sampai angka 10 ya. Ada bagian-bagian yang sengaja dikosongkan. Bapak sebut saja ada bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, bagian E, dan bagian F. Nah, coba sekarang kita lengkapi garis bilangan di atas. Berapa nilai pengganti bagian A, bagian B, C, D, E, dan F pada garis bilangan di atas? Maka dapat kita isi dengan, perhatikan urutannya 1, 2, setelah 2 bilangan apa? Bilangan berapa? Bilangan 3. Maka untuk mengisi bagian A kita tulis dengan angka 3. Kemudian yang B ini urutannya setelah bilangan 4. Maka B ini kita isi dengan bilangan 5. Kemudian seterusnya C bilangan 6, D bilangan 7. Kemudian ada bilangan 8. Setelah 8 bagian E kita isi dengan bilangan 9, dan yang terakhir F bilangan 10. Jadi tinggal diurutkan saja dari kecil ke besar. Nah, untuk lebih memahami mengenai bilangan ini atau garis bilangan ini, kita coba isi pertanyaan berikut. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan. Perhatikan contoh berikut ini. Pertanyaannya 3 ditambah 4 sama dengan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita cukup melihat garis bilangan saja ya. Angka 3 berarti apa? Ada 3 langkah atau 3 loncatan dimulai dari angka 0 ya. Coba kita lihat dari sini ya. 1, 2, 3. Maka titik pertama ada di bilangan 3.
kemudian ditambah 4, maka kita harus melangkah 4 ya, 4 langkah dari titik ini ya, dari titik bilangan 3. 1 2 3 4, dan ternyata berhenti pada titik bilangan 7. Maka dapat disimpulkan 3 ditambah 4 sama dengan 7 ya. Insya Allah mudah dipahami ya. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke muatan SBDP. Tahukah kamu apakah gambar dekoratif itu? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Ya, ini sudah kita sering singgung di tema 1 di beberapa PB yang ada di sana. Gambar dekoratif dapat dibuat di kertas atau benda lain seperti kayu dan kain pada batik. Motif pada gambar dekorasi bisa berupa tumbuhan, hewan, bentuk geometris, dan abstrak. Nah, ini adalah contoh dari motif tumbuhan. Ada bunga, ada dedaunan, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gambar dekoratif gajah ya. Dan untuk dekorasinya atau hiasannya bermotifkan tumbuhan. Ada akar ya, ada daun, kemudian ada bunga dan lain sebagainya. Gambar dekoratif akan lebih indah terlihat. Kenapa? Karena adanya perpaduan garis dan warna. Oke, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar ya. Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Jawablah pertanyaan berikut ya. Gambar manakah yang termasuk kewajiban anak di sekolah? Mana nih? Gambar pertama, kedua, atau ketiga? Dan ternyata jawabannya yang ketiga. Anak-anak sedang bekerja sama atau piket membersihkan ruangan kelas. Jelaskan alasanmu. Apa alasannya? Karena membersihkan ruangan kelas merupakan kewajiban setiap warga sekolah, khususnya anak-anak yang tinggal di kelas tersebut. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Pertanyaan keempat, apa saja kewajibanmu di sekolah? Banyak. Pertama, menaati peraturan, kemudian membersihkan dan menjaga kebersihan sekolah, ya, belajar dengan tertib dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, apa akibat jika tidak melaksanakan kewajiban di sekolah? Tentunya akan mendapatkan hukuman dari guru, tidak memiliki banyak teman dan lain sebagainya. Oke, ya, kewajiban sebagai anak, ya. Kewajiban anak di rumah adalah belajar, menghormati orang tua, serta taat dan patuh pada perintah orang tua. Yang kedua, kewajiban sebagai belajar, tentunya belajar dan menaati peraturan sekolah, menghormati guru. Dan yang terakhir, kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah beribadah kepada Tuhan, menyayangi makhluk Tuhan lainnya seperti hewan, tumbuhan dengan cara merawatnya secara baik. Oke, ayo berolahraga ya. Ini adalah berolahraga di rumah, merupakan bagian dari gerak non lokomotor. Ada berdiri mencium lutut, kemudian duduk selonjor cium lutut, dan yang terakhir duduk cium lutut kiri dan kanan. Seperti ini gambarnya. Ini bisa kita lakukan di mana saja. Oke, nah sebagai penutup, soli-soliha anak bapak kelas 3B yang bapak cintai karena Allah, untuk evaluasinya Ananda semua bapak tugaskan untuk membuat video wawancara mengenai informasi bagaimana sih cara menanam dan merawat tanaman. Tanamannya apa saja? Boleh kepada ayah, bunda, atau kakak di rumah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.